kasih ya. Ini saya lihat ini memang dari tadi ya, dari belakang itu Bapak Ibu kalau saya lihat semangatnya masih dalam bentuk omong doang. Ayo sekarang buktikan dari bapak-bapaknya dulu. Apa kabar? Bu, tahu bapak-bapaknya kekuatannya hanya segitu, jangan mau kalah. Apa kabar? Pak, kok bisa kalah sama ibu-ibunya? Walaupun bapak-bapak ini jumlahnya sedikit, jangan mau kalah. Ayo ulangi lagi. Apa kabar? Jos, mantap. Saya doakan semua bapak ibu yang ada di hadapan saya ini adalah calon miliarder berikutnya di tahun ini. Percaya nggak bapak ibu jadi miliarder nantinya? Percaya. Dan bisa nggak jadi miliarder? Bisa. Apapun kalau kita berpikir bisa, pasti bisa. Ya, perkenalkan nama saya Novi Didit, Bapak Ibu. Saya menjalankan bisnis ini kurang lebih 4 tahun sekarang berjalan ya. Saya itu bergabung di bulan November, pas ulang tahun saya. Berarti nanti November tahun ini saya genap 4 tahun menjalankan bisnis ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, di 4 tahun ini saya kalau seumpama saya belikan barang semua itu bisa berupa 27 motor cash, 9 mobil cash, 3 Pajero cash, dan rumah 2. Ya kayak motor 27 nggak saya minta, nggak saya ambil motor semua, saya ambil motornya hanya 4 saja. Terus mobilionya kan hanya dapat 9 saya. Itu saya ambil hanya 1 saja. Pajeronya dapat 3, itu saya ambil hanya 1 aja. Rumahnya yang sekarang di Sahabat Karib ini Bapak Ibu, itu di saat suami saya bangkrut 2 miliar. Bangkrut 2 miliar, kira-kira Bapak Ibu 2 miliar itu besar apa kecil? Besar ya. Nah, 2 miliar itu Bapak Ibu, itu sisanya yang belum saya bayarkan. Jadi saya itu Bapak Ibu punya sisa 2 miliar ketika rumah saya sudah disita bank, mobil disita bank, habis itu ngontrak, itu sisanya 2 miliar Mas Yan. Dan saya nekat bergabung di bisnis ini karena kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu tidak ada lagi bisnis yang bisa saya jalankan karena terkait apa? Kalau kita mau bangun bisnis itu pasti butuh modal yang besar, bener nggak Bapak Ibu? Betul. Sedangkan hutang saya ini miliaran per bulannya aja. Kalau seumpama saya hutang bank waktu itu per bulan 50 juta. Berarti saya harus menghasilkan di atas 50 juta, bener nggak? Betul. Biasanya kalau kita mau dapat keuntungan 50 juta, modal kita harus miliaran. Waktu itu kan saya lagi bangkrut Bapak Ibu. Nah, saya dikenalkan bisnis ini dan dimentori sama Ibu AKP Rini. Ini Polwan dari Banjarbaru. Banjarbaru itu Kalimantan. Ini ada Bapak Haji dan Hari Setiawan. Saya hanya dimentori dari online saja, tapi saya bisa sukses seperti ini pertanda bisnis ini mudah. Dan yang bikin saya tertarik itu adalah apa yang dikatakan Pak Iwan tadi. Di situ ada proyek kemitraan 1,67 miliar. Bener ya? 1,67 miliar. Coba saya ulangi lagi, Bapak Ibu pernah pegang uang 1 miliar enggak? Ada slide-nya Mas. Nah ini. Pegang uang 1 miliar? Belum pernah? Bayangkan saja belum pernah Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, kalau 1,67 miliar belum pernah parkir di rekening Bapak Ibu, pegang nggak pernah, bayangkan nggak pernah, sekarang harus dipernahkan. Ini dulu yang bikin alasan saya kenapa saya mau bergabung di komunitas anti riba ini, karena diajari bagaimana dapat 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun. Sekarang ini Bapak Ibu, 1,67 miliar. Tadi Pak Iwan menjelaskan modal minimalnya berapa? 2,6. Ya, Bapak Ibu sekarang punya uang nggak 2,6? Ya. Siapa yang tidak punya uang 2,6? Angkat tangan. Angkat tangan saja. Siapa tahu kalau saya ada uang lebih tak kasih loh, ayo. Yang tidak punya uang 2,6 ternyata banyak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu segera punya uang 2,5. Ya. Contoh yang tidak punya uang 2,5 tadi Ibu siapa namanya? Yang Ibu siapa? Bu Sofiatin. Bu Sofiatin tidak punya uang 2.600.000. Andaikan
miliar hanya dijual 2.600.000, ibu gak punya uang, ibu mau apa? Cari pinjaman. Cari pinjaman. Ini kalau seumpama Pak Bu, ini ya, ini memang masih gambar, tapi bayangkan ini akan menjadi milik Bapak Ibu semua. Saya dulu seperti itu. Sekarang kalau di logika 2.600.000 Bapak Ibu, mau dibuat DP rumah 1 miliar bisa nggak? Turunkan buat DP mobil 500 juta, bisa nggak? Nggak bisa. Bapak Ibu datang ke Mitsubishi, Pak saya mau DP Pajero 2.500.000, boleh nggak? Nggak Buat bisa. DP Honda Brio, buat DP Honda Beat, bisa. Buat DP Honda Beat bisa Bapak Ibu, pulang Bapak Ibu bawa motor, tetapi syarat ketentuan berlaku, bener nggak? 3 tahun ke depan Bapak Ibu harus mengangsur sepeda motor tersebut. Selama Bapak Ibu ngangsur, Bapak Ibu kerja apa enggak tetepan? Tetap kerja. Kerja. Jadi Bapak Ibu gabung ataupun tidak bergabung Bapak Ibu di komunitas anti riba, Bapak Ibu tetap bekerja untuk bayar angsuran, bener nggak? Betul. Nah, komunitas anti riba ini mengajarkan kepada Bapak Ibu semua untuk mempercepat bagaimana hutang ini cepat lunas. Kalau andaikan 3 tahun Bapak Ibu hutang di bank ya, nah Bapak Ibu masuk di komunitas anti riba, diajari bagaimana dari 3 tahun itu bisa maju ke 1 tahun, bisa maju ke 6 bulan. Saya Bapak Ibu menjalankan bisnis ini bersama komunitas anti riba ya, 2 tahun 2 miliar itu lunas. Harusnya kalau dalam hitungan bank 2 tahun itu lunasnya 15 tahun yang akan datang. Dari bagaimana saya bisa cepat bayar hutang, 2 tahun 2 miliar lunas. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Kalau dibayangkan dan di logika kayaknya nggak mungkin deh 2 tahun itu bisa lunas, iya kan? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin, bener nggak? Saya sendiri juga heran Bapak Ibu, kok bisa Novi Didit 2 tahun itu bisa lunas 2 miliar hanya di sahabat ya. Ketika saya datang ke seminar, saya dipanggil sama Ibu Akapir ini, itu saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan semata-mata ingin memerangi riba karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari langkah saya ini Allah ijabah dan Allah permudah. Alhamdulillah juga Allah Bapak Ibu menemukan saya dengan mitra-mitra militan saya, mulai dari sini ya, Mas Elsa, Bu Ika, Mbak Yunan, Pak Iwan, Bu Mahmuda, Bu Novi, Heri, semuanya, Pak Kuncoro adalah mitra-mitra militan yang tidak saya suruh bergabung, tapi orangnya mau bergabung sendiri. Tidak saya suruh untuk bekerja, orangnya bekerja sendiri, dan saya dikasih partner yang sangat luar biasa, bisa sefrekuensi. Karena kenapa? Karena saya niatkan saya ingin memerangi riba karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu tahu sendiri tadi di awal MC masuk Bapak Ibu, dan katanya Bu Ika tadi, riba itu seperti sambal, kelihatannya pedas tapi masih dicocol-cocol terus, ya kan? Kalau dari diri kita nggak ada niat kepingin lunas hutang dengan cepat, maka hutang itu akan jadi seumur hidup Bapak Ibu akan punya hutang terus. Seperti itu. Nah, saya sama suami saya itu Bapak Ibu, ketika saya berhubungan dengan bank, ketika saya masih punya utang sama bank, itu saya itu menemukan Allah itu lagi menegur saya itu bertubi-tubi. Karena kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu, saya sama suami saya itu kalau tidak kredit bank nggak semangat kerja. Saya segini besarnya. Habis itu salon di mana-mana, pokoknya keren, rumah mewah banget. Tapi waktu itu saya ngenes Bapak Ibu, karena kenapa? Apa yang dipuji sama orang tua saya itu semuanya hasil kredit. Uangnya pun juga gara-gara kredit, karena tidak bisa bayar kredit. Karena ada apa? Ada pandemi Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan pandemi nggak? Apa masih optimis waktu itu? Nah, ada perusahaan sepatu, di mana perusahaan sepatu ini Bapak Ibu itu punya marketing 2, namanya optimis sama pesimis. Yang optimis sama pesimis ini dua-duanya dikirim untuk survei ke Papua. Setelah di Papua, mereka dikirim lagi survei ke Jakarta. Habis itu pulang lagi ke kantor, ditanyalah sama bosnya, "Hei pesimis, bagaimana hasil survei kamu di Papua?" Karena ini perusahaan sepatu. Katanya si pesimis bilang,
kalau kita jualan sepatu di Papua, bos, gak akan laku karena di Papua orang-orang gak ada yang pakai sepatu. Kalau gitu, gimana surveimu di Jakarta? Kalau kita jualan sepatu di Jakarta bagaimana? Kalau kita jualan sepatu di Jakarta, bos, juga tidak akan laku. Karena kenapa? Di Jakarta orang-orang sudah pakai sepatu. Lah, yo repot si pesimis. Dipanggil si optimis. Hei si optimis, bagaimana hasil surveimu di Papua? Katanya, kalau kita bos jualan sepatu di Papua, yakin sepatu kita akan laris karena orang Papua belum ada yang pakai sepatu katanya. Kalau di Jakarta bagaimana? Kalau di Jakarta juga pasti akan laris bos, karena di Jakarta semua orang sudah pakai sepatu. Kita tinggal edukasi kalau sepatu kita jauh lebih baik dari yang mereka pakai, jadi pasti laris. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan mitra optimis saya yang bergabung menjadi mitra sahabat karib, yaitu mitra pertama saya, yaitu Mbak Evi Rosalina. Dimana Mbak Evi Rosalina adalah orang yang optimis sekali waktu itu. Ketika Mbak Lina menghadirkan seminar, belum tentu pembicara yang ada di depan membuat kita ini bergairah atau semangat. Ada juga pembicara seminar yang bikin kita ngantuk. Tetapi yang dilakukan Mbak Lina terus optimis. Yang dikatakan ketika menjumpai pembicara yang bikin ngantuk, yang dikatakan Mbak Lina adalah orang seperti ini bisa sukses. Jadi kita pasti lebih sukses kalau kita menjalankan bisnis ini. Ketika Mbak Lina datang ke seminar, menjumpai orang yang semangat dan antusias membawakan presentasi, Mbak Lina terus berpikir positif, orang ini pintar kalau kita manfaatkan setiap minggu untuk hadir dan menghadirkan di acara ini untuk omset kita ke depannya. Semua harus optimis Bapak Ibu. Dari keoptimisan Mbak Lina itu, alhamdulillah, ini adik kandung saya bisa beli 2 motor cash, 1 mobil cash, bahkan 1 Pajero cash tanpa DP, tanpa cicilan Bapak Ibu. Optimis, karena optimis itu pasti dibayar mahal. Jadilah orang yang optimis, karena orang yang optimis akan mempunyai jiwa besar yang akan melahirkan rezeki-rezeki yang tidak terduga di Bapak Ibu semua. Percaya itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kembali lagi Bapak Ibu, saya kena teguran dari Allah. Adik saya, adik kandung saya yang saya paksa, saya ajari di bisnis ini, Allah mengambil adik saya di usianya 24 tahun. Itu teguran yang luar biasa buat saya Bapak Ibu. Karena waktu Allah mengambil adik saya ini, hutang saya masih 500 juta. Waktu itu saya langsung berpikiran, kalau andaikan saya sama suami saya di saat hutang saya masih banyak, dipanggil Allah duluan, siapa yang akan bayar hutang-hutang saya? Apakah anak-anak saya yang masih kecil-kecil? Apakah orang tua saya yang lagi sakit stroke lumpuh? Apakah orang tua suami saya? Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Kita ini mengambil keputusan beriba itu hanya ada 2 faktor, karena kebutuhan kita kurang. Maka dari itu kita harus menambah penghasilan. Bagaimana caranya? Dengan bergabung di komunitas anti riba. Melihat kisahnya adik saya ini Bapak Ibu, sampai sekarang pun saya itu masih terngiang-ngiang. Karena apa? Saya harus lunas hutang dengan segera sebelum Allah melunaskan nyawa saya. Makanya yang ada di pikiran saya adalah setiap kali saya bangun tidur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu saya untuk memerangi riba. Bantu saya untuk memerangi riba. Apapun yang saya lakukan karena Allah Ta'ala. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah Allah bukakan rezeki dari pintu arah manapun Bapak Ibu. Dan hingga yang paling membanggakan saya itu, kalau saya dapat motor berkali-kali itu biasa. Tapi ketika saya lihat mitra-mitra saya yang ada di depan ini bisa beli motor cashnya, bisa beli mobil cashnya, itu sangat membanggakan Bapak Ibu. Karena sekaya-kayanya saya nggak akan mungkin bisa ngasih motor satu-satu kepada mitra saya yang ada di depan. Dan saya nggak akan bisa mungkin mengumrohkan mitra saya satu-satu yang ada di depan. Saya almarhum, meskipun adik saya almarhum ini sudah meninggal
hidup Bapak Ibu. Dari ID-nya itu Bapak Ibu yang sekarang hanya kurang 96 poin saja, itu akan dapat rumah 1 miliar yang jatuh ke tangan ahli waris anaknya. Ini saya jemput anaknya adik saya. Waktu itu sekarang depositonya banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak percaya nanti saya tunjukin di handphone saya. Deposito adik saya itu udah lebih dari 500 juta. Ini orang mati bisa ngasih deposito kepada anaknya yang hidup. Jangan sampai kita ini yang hidup, yang dikasih akal sempurna sama Allah, kita nggak bisa ngasih tabungan kepada anak kita yang hidup. Bukan hanya itu Bapak Ibu, yang bikin bangga adalah almarhum adik saya ini dari bonus-bonusnya di PT BES bisa mengumrohkan ibunya yang hidup. Saya bisa umroh karena apa? Dari bonus-bonus adik saya. Bonusnya adik saya itu ahli warisnya 2 orang, anak kandung dan ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga banyak tabungan. Jadi seperti ini. Ini 7 miliar Bapak Ibu, cash tanpa DP, tanpa cicilan, sertifikatnya juga ada atas nama saya. Dan bukan hanya itu, saya butuh base camp. Saya butuh base camp, akhirnya saya membeli rumah lagi yang di samping saya. Ini cash tanpa DP, tanpa cicilan, yang sekarang juga saya renovasi Bapak Ibu untuk base camp tim saya, supaya tim saya tidak keleleran, supaya ini bisa dimanfaatkan. Semua cash tanpa DP, tanpa cicilan. Berapa tahun? 4 tahun saya jalankan. Saya hanya awalnya bermitra sebagai paket priority 77 juta 600 dan bisa menghasilkan segitu banyaknya. Saya yakin kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Di PT BES ini gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Yang rugi adalah orang yang tidak bergabung. Ketika Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu akan diajari, akan dimasukkan di grup pembinaan. Di situ Bapak Ibu akan dimentori bagaimana dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu bisa beli motor dan mobil cashnya tanpa DP, tanpa cicilan. Yang ingin dibantu untuk sukses, yang ingin dibantu untuk kaya Bapak Ibu, yang ingin dibantu untuk lunas hutang, Bapak Ibu saya undang maju ke depan. Saya ada formulir kesuksesan. Bapak Ibu bisa ambil formulir kesuksesan ini dan kasihkan ke pengundang Bapak Ibu masing-masing. Dibantu kaya, dibantu sukses, silahkan maju ke depan. Dan Bapak Ibu kasihkan ke pengundang Bapak